Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa, para penonton Galeri Mustika Dua Alam, malam ini akan sedikit berbeda kontennya, tidak seperti biasanya, yaitu mereview benda-benda gaib atau sejenis pusaka atau mustika dan lain sebagainya. Malam ini adalah malam yang spesial. Saya akan membuka rahasia daripada sholawat Narya. Jadi sholawat Narya itu bukan hanya sekedar sholawat biasa atau zikir-zikir seperti pada umumnya. Sholawat Narya itu adalah susunan daripada doa-doa yang sudah terverifikasi. Jadi malam ini, malam yang spesial, saya akan mengupas kelebihan daripada sholawat Narya itu seperti apa. Pertama, ketika orang itu mengamalkan sholawat Narya dengan dibaca 7 kali setiap setelah sholat fardu, maka orang itu insya Allah matinya akan normal. Jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa mengamalkan sholawat Narya setiap setelah sholat fardu dibaca 7 kali, maka dia tidak akan sampai mati kecelakaan atau bahkan mati dibunuh orang, atau apalagi mati karena terkena pesugihan atau mati karena terkena santet. Insya Allah tidak akan sampai terjadi demikian. Jadi orang itu akan mati secara normal. Dan bahkan jika itu ditambahi, dibaca lagi 41 kali setelah sholat hajat. Jadi setelah sholat hajat, di samping setelah sholat fardu itu dibaca 7 kali, kemudian setelah sholat hajat dibaca 41 kali dalam satu dudukan, dalam satu sekali duduk lah, maka orang itu akan mendapatkan keistimewaan daripada fadilah sholawat Narya. Dia akan menjadi awet muda. Awet muda, wajahnya akan selalu berseri-seri, tidak kelihatan tua, walaupun umurnya itu sudah 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Ya seperti orang umur 30-an, kayak gitu. Nah, keutamaannya lagi, apabila dibaca 7 kali setiap setelah sholat fardu, orang itu akan mendapatkan kelebihan atau keutamaan ketika dia mempunyai penyakit parah, penyakit yang sulit disembuhkan atau divonis dokter itu pasti meninggal 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Insya Allah
dia akan dipanjangkan umurnya. Misalkan ada orang yang sakit parah, sakit kronis, penyakit hepatitis, penyakit liver, penyakit kanker yang sudah parah, yang sudah kronis. Bahkan semua rumah sakit itu sudah tidak mampu menangani, angkat tangan. Maka orangnya itu cukup mengamalkan doa sholawat nariyah, dibaca setiap setelah sholat fardu 7 kali. Dan ditambah dengan setelah sholat hajat 41 kali. Dan jangan lupa kalau ingin cepat reaksinya, ingin cepat muncul karomahnya, yaitu dengan didukung dengan bersedekah ke anak-anak yatim dan fakir miskin. Itu kelebihan sholawat nariyah apabila dibaca 7 kali setelah sholat fardu dan dibaca 41 kali setelah sholat hajat. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui kalau zikir sholawat nariyah yang sudah kita amalkan setiap sholat fardu itu memang sudah benar-benar terkabul? Jadi ada ukurannya. Nanti kalau panjenengan sedoyo, bapak atau ibu atau mas atau siapapun yang mengamalkan sholawat nariyah dengan dibaca 7 kali setiap sholat fardu dan ditambahi 41 kali setelah sholat hajat, itu akan terlihat jelas setelah Anda melakukannya secara istiqomah selama 41 hari. Jadi untuk orang yang ingin awet muda, ingin meninggal dunia secara normal, atau ingin sembuh dari penyakitnya, itu mengamalkan sholawat nariyah 7 kali setelah sholat fardu, ditambah 41 kali setelah sholat hajat, dan kalau ingin cepat muncul karomahnya, yaitu dengan ditambahi sedekah ke anak-anak yatim dan fakir miskin. Itu manfaat atau fadilah membaca sholawat nariyah setelah sholat fardu selama 7 kali. Sekarang berikutnya, yaitu mengamalkan sholawat nariyah dibaca 11 kali. Khususnya ini untuk para pedagang. Jadi para pedagang keliling atau seperti sales, kemudian pedagang yang yang bermukim atau enggak keliling, itu namanya, itu pedagang yang di tempat, itu dengan mengamalkan membaca sholawat nariyah 11 kali. Tapi caranya begini, ada caranya. Semisal ya, ini khusus untuk pedagang keliling atau seorang sales. Ketika mau berangkat, maka menghadap ke barat dulu,
dengan membaca sholawat nariyah 11 kali. Setelah menghadap ke barat 11 kali, membaca sholawat nariyah 11 kali, kemudian menghadap ke utara, membaca sholawat nariyah lagi 11 kali. Lalu menghadap ke timur, membaca lagi 11 kali. Lalu menghadap ke selatan lagi, membaca 11 kali. Jadi 11 kali itu dibaca. Pertama menghadap ke barat, ke utara, ke timur, dan ke selatan. Yang terakhir yaitu membaca 11 kali sambil batinnya itu memutar. Jadi seperti orang yang berjalan memutar kayak gitu. Cuma ini secara batin saja. Ini dikhususkan untuk pedagang keliling, yaitu dengan membaca sholawat nariyah 11 kali ke 4 arah, barat, utara, timur, selatan, dan ditambah memutar. Berarti harus jalan, Mbak? Belum, nggak jalan. Cukup berhenti. Oke. Cuma secara batin saja yang memutar itu. Oh. Yang bacaan terakhir itu. Oke. 11 kali. Nah, sedangkan untuk orang yang berdagang atau usaha apapun yang ada di rumah, maka itu cukup dengan wirid di rumah saja atau wirid di tempat usahanya saja. Nggak perlu harus wirid menghadap selatan, utara, timur, barat, nggak usah. Jadi cukup cukup wirid di tempat saja dengan santai. Semakin banyak sholawat nariyah itu diwirid, dibaca, maka karomanya sholawat nariyah itu akan cepat terbukti. Oh iya, seperti itu berarti, Pak. Iya. Ini keutamaan atau fadilah sholawat nariyah dibaca 7 kali sudah saya jelaskan tadi awal. Kemudian yang kedua dibaca 11 kali. Sekarang adalah sholawat nariyah itu dibaca 44 kali. 44. Jadi apabila panjenengan semua ini atau bapak ibu mas siapapun yang punya masalah kecil itu banyaklah, pokoknya yang dianggap masalah kecil itu cukup dengan wirid sholawat nariyah dibaca 44 kali. Kapan itu wiridnya? Terserah kapan saja. Cuma dilakukan dalam waktu 1 kali duduk. Oh, 1 kali duduk, Pak. 1 kali duduk. Jadi diwirid atau dibaca 44 kali. Terserah kamu lakukan pagi, sore, siang, malam. Wis pokoknya bebas. Yang penting itu kamu baca, kamu wirid 44. Dalam jangka 1 kali dudukan, yaitu 44 kali. Itu kalau masalah Anda itu masalah kecil atau yang dianggap masalah ringan. Dan jangan lupa sebelum wirid harus mengambil air wudhu dulu, harus dalam keadaan suci. Kemudian untuk orang yang punya persoalan menengah, persoalan yang
dianggap ya tidak terlalu Besar. parah, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu Kecil. remeh. Maka panjenengan sedaya itu dianjurkan membaca atau wirid sholawat nariyah sebanyak 444 kali. 444 kali. Nah, cuma gini, setiap orang itu kan ukuran masalahnya kan beda-beda. Itu terserah, itu tergantung orangnya masing-masing dalam menilai setiap masalah. Bisa jadi yang lainnya menganggap itu masalah besar, bisa jadi yang lainnya lagi menganggap Masalah itu kecil. Jadi terserah. Ini juga harus sekali dudukan, Pak. Iya, sekali dudukan. Nah, agar karomah daripada sholawat nariyah itu cepat muncul dan terbukti, itu dengan didorong pakai tirakat puasa dan juga dengan sedekah. Atau dengan puasa saja sudah bisa, mungkin dengan puasa 3 hari, 7 hari, 11 hari, 21 hari, atau sampai 41 hari. Jadi silakan dibuktikan, insya Allah akan terbukti. Nah, sedangkan sholawat nariyah yang dibaca 4.444 kali dalam satu Dudukan. kali, dalam satu duduk selama 41 hari, maka Anda akan didatangi khodam rajanya sholawat nariyah. Anda akan mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa dan yang tidak akan pernah sampai duga. Misalkan gini, sampean kepengen menjadi anggota DPR atau ingin menjadi kepala desa, ya. Lalu modal sampean ini Tidak tidak ada, atau modalnya ini modalnya kecil. Maka saran saya, sampean harus berani tirakat, harus dengan melakukan tirakat wirid sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Selama 41 hari. Nah, begini saya beritahu caranya agar itu tidak terlihat berat. Panjenengan sedaya sing duweni hajat, ingin jadi petinggi, ingin jadi DPR, atau ingin menjabat direktur atau apa, itu bisa caranya dengan mengundang orang, gitu, mengundang orang sebanyak, semisal sebanyak 44 orang, Pak. 44 orang. Jadi 4.444 itu dibagi 44 orang. Nah, kira-kira satu orang itu wirid berapa? 1.000. Hah? 1.000. Berarti membaca berapa? 100. 100 apa 1.000, Pak? Hah? 100. Ya, 100. 100 ya. Iya, cuma 100. Nah, itu kan lebih ringan. Jadi kamu ngundang setiap hari selama 41 hari, 44 orang, di situ kemudian berjamaah bareng-bareng membaca sholawat nariyah sebanyak 100.
Jadi 100 dikali jumlah 44 orang menjadi 4.444. Oh, cara seperti itu bisa berarti. Bisa. Nah, untuk khusus hajat-hajat yang besar. Jadi kamu punya masalah yang besar, punya kebutuhan yang besar, punya keinginan yang besar, sedangkan kamu nggak punya modal, nggak punya apa-apa, cukup tirakat ini dengan wirid selama 41 hari sekali dudukan, yaitu 4.444 kali. Nah, itu nanti kamu kalau melakukannya sendirian, itu akan didatangi rajanya sholawat nariyah, khodam rajanya sholawat nariyah. Jadi khodamnya sholawat nariyah itu akan wujud secara nyata, wujud ke alam nyata. Nanti dia akan bertanya kepada kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu minta apa? Secara langsung. Insya Allah kalau kamu minta uang, akan wujud uang. Minta emas, akan wujud emas. Minta perempuan cantik, akan datang perempuan cantik. Siap. Cuma itu tadi, caranya itu sendirian. Diwirid sendirian selama 4.444 kali. Selama 41 hari. Ini nggak perlu puasa. Tapi kalau ingin lebih cepat, lebih ampuh, ya dengan puasa. Kayak gitu. Saya lanjutkan lagi, yaitu fadilah atau karomah sholawat nariyah yang keempat. Apabila sholawat nariyah ini dilanjutkan atau dilanjutkan dulu, Pak? Dilanjutkan, oke. Iya. Apabila dibaca atau diwirid sebanyak 101 kali selama 7 hari sambil puasa, ya, maka orang itu akan didatangi oleh makhluk gaib. Dia akan bisa melihat jin. Katanya ada orang yang ingin melihat jin, ingin melihat alam gaib. Itu caranya dengan mewirid sholawat nariyah dalam 1 kali dudukan 101 kali selama 7 hari sambil puasa. Pokoknya santai saja puasa, terus kemudian sehari duduk baca sholawat nariyah 101 kali. Nanti itu kamu akan melihat dengan sendirinya. Nah, mungkin ada pertanyaan gini, bagaimana kalau saya sudah puasa 7 hari, sudah wirid 101 kali, tapi kok masih belum bisa melihat jin, masih belum bisa melihat alam jin? Apakah ini bisa dilakukan tanpa guru? Bisa. Maka kamu ulangi lagi. Ulangi lagi sekali lagi. Puasa 7 hari lagi dengan wirid 101 kali dalam sekali duduk. Kayak gitu. Lalu jika kedua itu sudah melakukan puasa sampai 7 kali kok masih gagal, insya Allah kamu ulangi lagi ketiga kalinya
insya Allah akan berhasil. Jadi gak perlu kemudian itu apa ya, berguru sampai ke Gunung Lawu, ke Alas Roban, ke Banyuwangi, kemana-mana itu gak perlu. Ini khusus orang yang hanya sekedar ingin melihat jin, melihat dunia alam gaib. Dilakukan sendiri sudah bisa, nggak perlu jauh-jauh. Nah, apakah bisa sholawat naria itu digunakan untuk kekebalan? Kebal bacok, kebal pukul, bahkan sampai anti peluru, ditembak, nggak mempan. Insya Allah bisa. Caranya bagaimana? Yaitu dengan diwirid sebanyak 313 kali. Sambil berpuasa ya selama 7 hari. 313 kali berarti. Ya, 313 kali. Dalam satu kali sekali duduk. Nah, gini caranya. Setelah kamu duduk, kemudian wirid 313 kali, dilakukan setelah sholat hajat, ya loh. Lalu, tiupkan ke tangan kamu, terus kamu minta kepada Allah, dengan perantara sholawat naria ini, agar kamu terlindungi dari segala benda tajam, dari segala macam benda tumpul, dan terlindungi dari santet, bahkan santet pun Bisa, Pak. bisa nggak mempan, terus kemudian bahkan peluru pun juga tidak mempan. Ini rahasianya, yaitu dengan diwirid sekali duduk setelah sholat hajat sebanyak 313 kali. Selain misalkan disebulkan, ditiupkan ke tangan, telapak tangan, terus diusap-usapkan seluruh tubuh, kayak gitu. Setelah wirid diusapkan ke seluruh tubuh. Atau dengan ditiupkan ke air, kemudian airnya diminum, itu juga bisa. Berarti harus diminum, Pak. Kalau cuma bilas itu nggak bisa ya? Kalau semisal ditiupkan di air, setelah itu dibilas ke muka sama bisa ya? Bisa, sama saja. Sama saja. Nah, ini bagi para jomblo, wanita, jomblo laki-laki, sing wis kedaluarsa, yang sudah habis masa aktifnya, maka nggak perlu repot-repot, cari dukun untuk nyiwer atau untuk mengguna-gunai, nggak perlu. Cukup lakukan sendiri, yaitu dengan diwirid sebanyak 100 kali sekali duduk. Iya. Setelah sholat hajat sambil berpuasa, ya. Kemudian si gadis atau si cowok itu juga diangan-angan, sambil waktu wirid itu diangan-angan. Selama 41 hari. Selama 41 hari. 100 kali berarti, Pak? 101 kali. 101 kali. Tapi syaratnya satu. Apa, Pak? Panjenengan iki kudune kenal. Harus kenal dengan perempuan tersebut. Kalau tidak kenal tidak bisa berarti, Pak, ya? Nah itu. Kalau tidak kenal juga mungkin. Iya. Misalkan gini. Kamu sudah saya beritahu caranya mahabbah, kamu coba mengguna-gunai atau menyiwer Luna Maya. Terus kamu berharap Luna Maya itu datang tiba-tiba ke rumah kamu. Ya nggak mungkin. Luna Maya juga nggak kenal sampean. Jadi syaratnya itu kamu harus kenal dan orang tersebut. Orangnya juga harus kenal juga, Pak. Iya. Jangan hanya sok kenal saja. Kayak gitu. Digunakan untuk
laki-laki bisa, Perempuan bisa. perempuan juga bisa. Oke, itu tadi fadilah Sholat nari. karomah sholawat nariyah yang keempat. Mungkin yang kelima dan seterusnya kita lanjut ke video selanjutnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pecinta Mustika Galeri Mustika Dua Alam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.